Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Susani Litasari pada tugas 2 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara mengenai analisis artikel jurnal dengan topik gender dalam pendidikan. Artikel yang pertama adalah mencari artikel jurnal dari Sinta, dan artikel yang akan saya bahas kali ini adalah terakreditasi Sinta 3 dengan judul Sensitivitas Gender dalam Pembelajaran PAI berbasis nilai-nilai pendidikan multikultural di SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto dengan penulis Ahmad Sahnan dan kawan-kawan. Hal-hal penting yang terdapat dalam artikel 1 meliputi yang pertama, fokus artikel pada penerapan sensitivitas gender dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dasar. Yang kedua, sensitivitas gender dijalankan melalui nilai-nilai pendidikan multikultural seperti demokrasi, toleransi, keadilan, dan kesetaraan serta kebersamaan. Berikutnya, pendidikan multikultural sebagai respon terhadap keberagaman budaya dan sarana menghapus diskriminasi, mendukung kesetaraan gender, dan menumbuhkan sikap toleran. Integrasi tema gender dalam pembelajaran PAI atau pendidikan agama Islam meliputi Al-Quran, hadis, akidah akhlak, fikih, dan SKI. Tema gender diintegrasikan melalui yang pertama, penghargaan terhadap perempuan dan kesetaraan, kesempatan belajar serta berprestasi tanpa diskriminasi gender. Penanaman nilai-nilai sosial seperti menghargai perbedaan, keadilan, dan kerjasama, serta guru berperan aktif memberikan keteladanan dan pemahaman tentang pentingnya kesetaraan gender. Keterkaitan dengan pengalaman mengajar di sekolah terkait dengan artikel 1, diantaranya penerapan sensitivitas gender sangat relevan dengan praktik pembelajaran di sekolah dasar, khususnya pembelajaran agama dan pengembangan karakter. Penting memberi ruang adil bagi siswa laki-laki dan perempuan untuk berekspresi, belajar, dan berprestasi. Nilai demokrasi dan toleransi membantu membangun lingkungan sekolah inklusif dan menghargai perbedaan. Guru perlu terus menerapkan dan menguatkan kesetaraan gender lewat metode, materi, dan interaksi sehari-hari. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari artikel jurnal 1 diantaranya, artikel memberikan dasar teoretik bagi guru untuk mengintegrasikan nilai-nilai gender sensitif dalam kurikulum dan praktek pembelajaran. Dan artikel ini juga bisa sebagai referensi penting untuk mengembangkan metode pembelajaran ramah gender dan pemberdayaan siswa melalui nilai multikultural. Untuk artikel yang kedua, ini artikel jurnal yang terindeks Scopus dengan judul Gender Perspective in Teachers Education Curriculum as an Instrument of Patriarchy's Persistence. Hal-hal penting yang dibahas pada artikel 2 diantaranya adalah artikel ini menyoroti bagaimana perspektif gender atau kesetaraan atau bias gender dipengaruhi oleh kurikulum pendidikan guru SD.
Kurikulum pendidikan guru masih mengandung bias patriarki yang tidak terintegrasi secara sistematis, sehingga diskursus gender menjadi bagian dari kurikulum tersembunyi yang rentan bias. Mahasiswa calon guru SD mendapat pengaruh dari latar belakang sosial budaya yang kuat terkait gender, sehingga paradigma patriarki berlanjut tanpa disadari. Guru masa depan sangat berperan penting dalam membentuk pemahaman gender siswa SD. Namun, jika kurikulum tidak menyiapkan mereka secara gender responsif, maka bias gender akan terus berulang. Kurikulum harus mengakomodasi diskursus gender secara eksplisit agar menghasilkan guru yang mampu mengajarkan kesetaraan gender dan melawan stereotip patriarki. Studi menunjukkan bagaimana interaksi dalam kelas dan budaya akademik melestarikan struktur patriarki melalui praktik dan pemahaman yang tidak terencana. Kesadaran gender calon guru berbeda-beda, tetapi mayoritas masih terjebak dalam paradigma gender tradisional yang menempatkan pria sebagai pemimpin dan wanita sebagai pengurus domestik. Penelitian ini menyarankan adanya revisi kurikulum yang lebih responsif gender pada pendidikan guru SD untuk mendukung keadilan sosial dan inklusivitas. Keterkaitan artikel dengan modul MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, yaitu studi komparatif pendidikan dasar membahas perbedaan sistem pendidikan terkait gender. Artikel memberikan contoh nyata konteks Indonesia dan tantangan patriarki dalam pendidikan, serta membantu pembelajaran perbandingan sistem pendidikan di berbagai negara terkait respon gender. Kesimpulan yang dapat diambil dari artikel 2 yaitu kesadaran gender dalam pendidikan guru perlu ditingkatkan. 2. Revisi kurikulum responsif gender vital demi pendidikan yang adil dan inklusif. Dan yang ketiga, studi ini relevan untuk implementasi praktik pendidikan dasar yang lebih progresif. Sekian paparan saya mengenai artikel jurnal pada sesi tugas 2. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.